Oke, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Saya Adrian Dika Darmawan dengan NPM 2306 dan 50711. Sekarang saya akan menjelaskan tentang TP3. Nah, untuk kurang lebih skenario-nya, kita adalah seorang financial service, kita sebuah advisor untuk financial service ABC Financial Service. Kita akan mengembangkan menerapkan strategi mitigasi ancaman untuk financial service ini. Nah, itu pertanyaan pertama, bagaimana landscape ancaman malware berkembang berdampak pada keamanan siber lembaga keuangan, dan tantangan spesifik apa yang dihadapi ABC Financial Services dalam skenario ini. Oke, jadi seperti yang kita tahu, malware itu bukan lagi serangan iseng, tapi udah jadi industri kriminal yang terorganisasi. Mereka pakai teknik-teknik yang canggih yang bisa mengubah bentuk-bentuk filenya atau malware tanpa file, tapi juga sulit dideteksi karena nggak meninggalkan jejak di hard drive. Nah, untuk lembaga keuangan, ini tuh berbahaya karena target utamanya itu data sensitif nasabah dan aset-aset finansialnya. Oke, kalau kita lihat ke ABC Financial Service, tantangan spesifiknya itu banyak. Yang pertama tuh juga tingginya volume transaksi digital. Jadi semakin banyak nasabah yang pakai layanan perbankan ABC Financial Services, jadi makin banyak pula titik masuk yang bisa dimanfaatkan kriminal siber. Terus yang selanjutnya kedua itu kompleksitas infrastruktur. Kalau ABC Financial Services ini punya banyak sistem dari sistem perbankan inti, ATM, hingga aplikasi mobile juga, itu semua bisa jadi celah. Jadi, tapi tantangan terbesar yang kemungkinan itu mismatch antara kecepatan ancaman dan kecepatan respons. Jadi ketika mereka diserang, jika responsnya mereka lambat, itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat tinggi, sehingga tantangan mereka adalah yaitu harus cepat respon juga harus cepat tanggap juga terhadap ancaman yang datang. Lalu untuk apa potensi konsekuensi dari serangan malware yang berhasil di ABC Financial Service, baik dalam hal kerugian finansial maupun kerusakan reputasi. Nah, konsekuensinya tuh bisa sangat fatal, nggak cuma kerugian finansial, tapi juga reputasi. Kerugian finansial itu bisa datang dari berbagai sumber, yaitu biaya pemulihan sistem yang rusak, terus juga denda regulasi karena pelanggaran data kayak privasi dilanggar dan segala macam, terus biaya litigasi dan kerugian langsung dari dana yang dicuri. Nah, cuman yang lebih parah itu kerusakan reputasinya. Begitu berita serangan itu keluar, nasabah tuh bisa kehilangan kepercayaan terhadap ABC Financial Services ini, yang berdampak pada penurunan pendapatan jangka panjang. Nah, membangun kepercayaan itu butuh waktu yang sangat lama, tapi merusaknya itu bisa dalam beberapa saat yang sangat cepat gitu. Lalu dengan cara apa ABC Financial Services dapat meningkatkan tindakan keamanan siber ya? Saat ini untuk mendeteksi dan mitigasi ancaman malware di berbagai titik masuk, kayak endpoint, jaringan, dan aplikasi web. Nah, kita masuk ke solusinya ini ada beberapa caranya. Yang pertama itu pendekatan berlapis. Ya, jadi nggak cuma mengandalkan satu jenis perlindungan. Nah, di level endpoint, habisnya bisa pakai endpoint detection dan response. Jadi kalau kita cari EDR for endpoint, oke, jadi endpoint detection response ini tuh dia kayak satpam yang terus-menerus memantau lalu lintas data, terus juga terus-menerus memantau lalu lalu mencari pola-pola yang mencurigakan juga, terus juga untuk aplikasi web wajib pakai yang namanya itu web application firewall. Nah, jadi web application firewall ini juga untuk melindungi dari serangan seperti injection kayak dari SQL injection atau cross-site scripting. Ya kurang lebih begitulah. Terus jangan lupa pentingnya tuh micro segmentation. Itu memecah jaringan jadi segmen-segmen kecil kayak misal-misal subnetnya untuk tiap misal divisi atau departemen. Nah, jadi kalau satu segmen kena itu nggak bakal nyebar ke divisi departemen lainnya. Nah, lanjut, bagaimana institusi dapat secara efektif menyeimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna saat menerapkan tindakan deteksi dan pencegahan malware, terutama bagi nasabah yang mengakses layanan perbankan online. Oke, itu kuncinya ada di autentikasi dan pengalaman pengguna atau user experience UX. Kita tahu kan kalau prosedur login ribetnya, nasabah tuh pasti males. Kayak misal ngisi Google Form aja orang pasti udah mikir, aduh males banget. Nah, ABC ini bisa pakai multi-factor authentication, tapi dengan cara yang seamless kayak pakai biometric authentication gitu. Nah, jadi bisa pakai sidik jari atau Face ID juga. Nah, kalau lebih aman tanpa bikin nasabahnya tuh pusing gitu.
Nah, contoh lainnya tuh sistem deteksi anomalinya. Kalau ada transaksi yang abnormal gitu atau nggak biasa, sistem otomatis bakal minta verifikasi, yaitu bisa di-handle dengan biometric authentication ini. Nah, tapi sistem ini juga nggak bakal ngeblokir semua aktivitas nasabah. Jadi keamanannya tuh ditingkatkan tapi rasanya tetap natural. Lalu selanjutnya, peran apa yang dimainkan oleh pelatihan dan kesadaran karyawan dalam mencegah serangan malware. Terus juga bagaimana Basic Financial Services dapat memastikan bahwa stafnya tetap waspada dan mengetahui tentang ancaman malware terbaru dan praktik terbaik. Oke, karyawan itu juga seringkali jadi mata rantai terlemah dalam keamanan siber. Nah, pelaku kejahatan tuh pasti udah hafalah tabiatnya karyawan tuh pasti kayak karena low class level juga mereka pasti gampang dieksploitasi. Nah, mereka kejahatan siber penjahat sibernya tuh pasti bisa pakai phishing atau social engineering atau catfishing juga bahkan dan lainnya. Jadi pelatihan itu wajib buat karyawan-karyawan ini untuk tahu lah handle bisa bagaimana keamanan di siber itu bisa dipraktikkan. Nah, BC Finance Services harus punya program pelatihan yang nggak yang harus berkelanjutan juga, jadi nggak cuma sekali setahun gitu misal. Boleh, tapi latihannya harus interaktif dan realistis. Misalnya bikin simulasi phishing secara rutin, atau memberikan, habis itu mereka memberikan feedback yang konstruktif, terus juga pastiin mereka tuh tahu kalau ada email mencurigakan tuh jangan diklik, karena email mencurigakan tuh emang pasti menjadi sasaran utamanya bagi karyawan-karyawan ini. Terus budaya ini tuh harus dibangun dari atasnya, dari atasan mereka, dari bosnya lah, dari manajernya. Oke, terus selanjutnya kita diminta untuk mengestimasikan kerugian dan didapatkan atas kejadian tersebut, misal terjadi. Oke, bagaimana approach kita untuk mendapatkan informasi estimasi ini? Nah, sini lumayan teknis juga. Jadi untuk mengestimasi kerugian kita harus punya pendekatan yang terstruktur. Ini nggak cuma hitung uang yang hilang, tapi termasuk juga material yang non uang, non biaya lah. Nah, kalau pendekatan kualitatifnya kita menilai dari dampak dari sisi non finansial ya, kayak kerusakan reputasinya, itu juga hilangnya kepercayaan nasabah juga, dan dampak juga terhadap fasilitas yang dimiliki si ABC Financial Services. Kalau kuantitatifnya ini kita bisa pakai model FAIR, faktor namanya tuh faktor analisis of information risk. Nah, jadi model FAIR ini tuh kita identifikasi dulu aset yang terancam. Ini tuh model kuantitatif yang menstandardisasi cara analisis, mengukur dan mengkuantifikasikan informasi keamanan dan risiko operasionalnya dalam biasanya tuh eh, bidang finansial. Nah, cara kita identifikasi dulu aset yang terancam kayak data nasabah atau sistem perbankan. Terus juga kita hitung potensi kerugiannya dari berbagai aspeknya. Mungkin kalau biaya langsung, kalau biaya investigasi, pemulihan data, patching sistem yang rusak tuh sekitar 1 sampai 5 juta US dollar. Kalau 1 sampai 5 juta US dollar tuh berarti eh, misal 1 juta saja tuh sudah berapa tuh? 00, 150.000, 455 juta, 16 miliar. Jadi 1 juta US dollar itu udah sekitar 16 miliar Indonesia rupiah. 16 miliar rupiah yang lumayan berat juga. Terus juga denda dari otoritas jasa keuangan OJK atau regulator lainnya karena pelanggaran data itu juga bisa eh, denda OJK tentang pelanggaran data itu bisa sekitar ya ini gimana ada kasus 100 juta kepada sebuah perusahaan emiten pelanggaran peraturan ini tapi buat laporan tahunan. Hmm, biasanya kalau peretasan mungkin juga bisa sampai miliaran juga sih, tapi kisaran itu kalau nggak salah 1 sampai 10 juta US dollar. Ya, bisa lebih mahal juga dari yang tadi. Terus juga kalau kehilangan bisnis tuh ya, misal bisnis ABC Financial Services ini udah lumayan lumayan luas lah. Penurunan jumlah nasabah atau transaksinya cukup bisa berdampak juga yang kita estimasi dari rata-rata nilai transaksi nasabah dan proyeksi berapa persen nasabah yang pindahnya itu misal 5%. 5% dari misalkan
200 juta berarti sekitar, ya bisa aja itu 50% sih. 5% itu berarti 0,05 kali 200 juta. Ya bisa anggaplah sekitar 10 juta pindah. 10 juta nasabah pindah itu juga udah lumayan berisiko juga. Itu bisa sampai bisa 160 miliar kalau nggak salah. 10 juta US dollar 164, 552, 500 ya. 164 miliar dan itu lumayan berisiko. Itu sangat-sangat kerugian yang sangat besar. Terus juga belum lagi tuntutan hukum dari para nasabah tersebut itu kalau dalam hukum biasanya kasusnya bisa sampai ratusan juta juga. Oke, jadi kalau kita jumlahin semuanya, total estimasi kerugian itu bisa sampai berapa ratus miliar Indonesia rupiah ya. Nah, selanjutnya untuk peran regulasi yang kepatuhan kayak OJK, ISO 27001 atau standar keamanan global lainnya dalam membentuk strategi pertahanan malware di sektor keuangan, apa risiko jika bagaimana perannya, sama apa risiko jika ABC Financial Services gagal mematuhinya. Oke, regulasi itu kayak peta jalan. Mereka tuh mastiin bahwa semua lembaga keuangan memenuhi standar minimum keamanan. Kayak OJK misalnya punya aturan ketat tentang manajemen risiko siber. Terus kepatuhan terhadap ISO 27001 juga menunjukkan kalau ABC punya sistem manajemen keamanan informasi yang diakui secara global. Cuman kalau gagal patuh, risikonya tuh sangat-sangat fatal. Selain denda finansial dan sanksi dari regulator-regulator ini juga, ABC juga bisa kehilangan lisensi operasional sehingga secara hukum perusahaan mereka tidak lagi layak beroperasi dan harus ditutup dan itu bisa menyebabkan mereka bangkrut. Ini juga bisa jadi bukti di pengadilan kalau ada tuntutan dari nasabah. Oke, yang terakhir adalah apa langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan ABC Financial Services untuk melakukan forensik analisis pasca serangan malware dan bagaimana hasil analisis tersebut dapat membantu dalam meningkatkan strategi pertahanan jangka panjang. Nah, begitu serangan terjadi, langkah pertama itu ya jelas buat mengisolasikan sistem yang terinfeksi buat menjaga penyebarannya. Nah, ini yang disebut tadi, itulah salah satu tantangan spesifiknya karena responnya itu harus cepat. Jadi, sistem yang terinfeksi itu juga harus diisolasi secara cepat. Jadi, harus cepat tanggap juga untuk menanggapi serangannya. Jangan langsung dimatikan karena itu bisa menghilangkan bukti serangannya juga. Nah, setelah itu juga lakukan pengumpulan bukti digitalnya kayak memory dump atau log file dari server, terus juga traffic jaringan sama disk image dari komputer atau perangkat yang terinfeksi. Nah, semua harus dilakukan secara forensik, yaitu sebisa mungkin meminimalisasi semua damage, semua tampering dengan bukti-buktinya tuh jadi sebisa mungkin nggak dirusak gitu. Nah, abis itu dianalisis lah malware-nya, diidentifikasi jenis malware yang menyerangnya, terus gimana masuk dan apa tujuannya, terus sistem apa aja yang udah kena kompromis, yang udah kena oleh malware tersebut. Nah, hasil analisis itu juga bakal membantu buat meningkatkan pertahanan jangka panjangnya. Jadi kalau mereka diserang dengan metode yang sama, mereka udah pernah mengalaminya, mereka udah pernah mengimplementasikan solusinya gitu. Jadi mereka tahu di mana celahnya terus bisa diperbaiki juga. Oke, itu sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.